bersatu, dan yang terhormat pula pada bapak-bapak semua yang hadir, baik ketua RT maupun staf di wilayah RW 21. Mungkin pertama kita harus panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai malam ini kita masih diberi rahmat, diberi hidayah, kesehatan, rezeki tak kurang satu apapun, sehingga kita semua bisa berkumpul di Balik RW 21. Bapak-bapak dan semuanya yang hadir, pertama-tama saya perlu perkenalkan diri dulu, bahwa katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Tadi Pak ini juga matur, saya tahu dari gambar dan saya juga belum seman ke Balingpun Pak RW. Saya lupa ini, nanti mungkin lain waktu saya akan sewan untuk matur, tapi paling tidak saya akan perkenalkan diri bahwa nama saya adalah Erlambang Prabowo Setio Aji. Saya bertempat tinggal di Jalan Kini Balu Timur 58. Sampun persen ya Kini Balu ini. Kapling daerah Kapling. Katuran mampir kami tunan beriko. Mungkin masnya tadi juga sering itu tunan ke tempat saya. Jadi kebetulan saya diberi mandat atau dipilih oleh masyarakat di Dapil 3 Tembalang Cantisari untuk bisa mewakili di DPRD Kota Semarang. Satu periode yang lalu, mungkin 2019, karena 2014 kebetulan Mas Hasto dari Gerindra yang jadi di daerah sini juga di Pak Hasto Masri. Kemudian di 2019-nya gantian saya yang diberi kepercayaan oleh teman-teman untuk bisa mewakili di DPRD Kota Semarang. Bapak-bapak semua yang hadir di sini, mungkin ini bagian dari silaturahmi saya yang pertama di RW 21. Saya nanti mungkin akan mencoba lebih menangkap atau berdiskusi atau menerima masukan dari bapak-bapak semua tentang apa saja yang mungkin bisa kita komunikasikan bersama antara panjenengan semua yang hadir di sini dengan saya sebagai DPRD Kota Semarang. Karena memang masa kampanye sebetulnya baru dimulai tanggal 28 besok ini belum masa kampanye sebenarnya. Tapi kalau silaturahmi, kita saling diskusi, saya pikir itu juga bukan pelanggaran buat sosialisasi kepada masyarakat. Bapak-bapak semua, kemarin Pak Mul, Pak Arman, dan Pak Sugeng datang ke tempat saya, dan saya diberi satu masukan, diberi satu arahan, dan diminta untuk bisa hadir di RW 21. Betapa terhormatnya saya, dan saya maturaken matur, artinya saya bisa bersilaturahmi begini, bisa masuk di sini, saya bisa kenal dengan bapak-bapak semua yang mungkin tadinya kita walaupun ada yang sudah pernah bertemu, tapi bagi yang belum pernah bertemu akhirnya kita bisa menjalin persaudaraan. Nanti ya bapak-bapak semua, mungkin saya tidak berpanjang lebar, saya justru nanti mohon masukan dari bapak-bapak semua, apa kira-kira yang mungkin bisa menjadikan satu bagian dari persahabatan kita ini ke depan. Karena saya berharap tidak hanya bertemu ini, sehingga kalau nanti kita ada satu
proses acara lagi atau silaturahmi, saya kemungkinan juga masih bisa untuk bisa hadir di RW 21. Begitu Bapak-Bapak semua, bila ada beberapa tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Prabowo yang tidak menyampaikan hubungannya dengan warga RW 21. Ya, alhamdulillah ini sudah lengkap. Yang belum hadir hanya dari RT 4 Pak Iwan, RT 4 yang mewakili. Mungkin Bapak yang mau bertanya silakan. Ini menurut saya momen yang sangat baik. Ada Pak Dewan bisa tampil di depan Bapak-Bapak yang berhubungannya dengan mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Monggo Pak. Mungkin Pak itu lagi. Silakan Pak RT, Pak RT. Ya sudah Pak. Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Erlangga Prabowo Setiadi dan juga Pak RW sekalian secara umum dan Bapak-Bapak semua yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan RT ya, yang penting semua kita bisa kumpul bersama-sama dalam kondisi sehat ya, tanpa kekhawatiran apapun dalam rangka menindaklanjuti ini aspirasi Pak Erlangga. Jadi kami mungkin saat ini menjadi pembuka ya. Intinya bahwa kami sangat butuh kepada wakil rakyat yang nanti notabene bisa memberikan suatu tidak aspirasi aja, tapi minimal wujud daripada mewujudkan di lingkungan kami, khususnya RW 21. Tentunya ya Muhammadiyah Semarang. Dan kami juga sudah tahu apa yang selama Pak Erlambang melakukan action ya, artinya dan ini dijadikan satu incumbent yang mungkin untuk kedepannya akan maju lagi. Dan kami juga ingin program-program yang kami ini ya untuk RW 21 belum bisa kita jalankan. Makanya kita butuh pendampingan nanti di saat kita punya program mengarah pada sisi untuk perbaikan lingkungan. Kami minta aspirasi panjenengan bisa menjadi angka prioritas di RW 21. Satu. Yang kedua, kita membutuh pengembangan di wilayah RW 21 ini secara legalitas, intinya secara hukum, termasuk mungkin yang saat ini sudah kita bangun, kita prakarsai, ya, tapi belum kita miliki. Salah satu gedung Pak ya, ini jelas kita akan. Kedua mungkin yang saat ini baru rame-ramenya mungkin lingkungan kita yang sekarang ini punya aset pasar. Ya ini saya mohon nanti bisa Pak Erlambang bisa ikut menindaklanjuti sebaiknya bagaimana, karena lingkungan ini juga butuh nyaman, di samping itu ya masukan, artinya kontribusi daripada pasar itu tidak dimonopoli oleh satu organisasi tertentu. Ini saat ini yang harus selama ini kita pikirkan. Mungkin dari warga itu ya mau bersah tapi tidak mau melakukan sesuatu karena memang butuh pendamping yang tahu jalurnya yang kemana, yang nanti untuk mengakses ke pemangku kota Semarang. Satu ya, yang jelas beberapa kali kita sampaikan tapi sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Dan kita masih butuh akses yang mungkin nanti akan kita kembangkan sebagai untuk RW 21 itu bisa rasa memiliki kenyamanan dalam konteks ya, artinya tanah-tanah yang mungkin pasum saat ini sudah diserahkan ke kota, karena ini belum perlunas Pak Erlambang. Ini kita butuh kekuatan secara legalitas hukumnya untuk wilayah kita, termasuk ada beberapa tanah
Nah, itu Pak RW ya. Ini Pak RW. Mudah-mudahan Bapak ini. termasuk tanah pasung ini nanti mau ke setting kemana kan gitu. Ini cita-cita mungkin kalau kita seragamkan sama semuanya, saya rasa begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini, saya mohon aspirasi, mumpung ini kita kenal, ya. Pak Irambang itu saya kenal dekat dulu memang. Mas sekarang memang kita ingin nyodok sekalian, dan untuk manfaat RW 21 itu bisa terrealisasi gitu. Ya saya rasa itu sementara itu mungkin saya harapkan dengan keterbukaan ini mari kita sampaikan dan kita dukung untuk yang akan datang bulan Februari ya Pak rencana ya tanggal 14 ini saya mohon juga saya sampaikan ini adalah minimal ya untuk membuka bahwa teman-teman yang sudah masuk dalam ini ya harus punya sportivitas kan gitu kan. Baliknya nanti kita tuntut apa yang menjadi beban kita terhadap Pak Erlangga kan ya dasar kami yang sudah saya sampaikan begitu Pak Erlangga. Mudah-mudahan bisa nanti bisa tercover dan cita-cita Pak Erlangga bisa tercover juga dan kami pun juga bisa terwujud. Ya, saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa kami Pak tadi ya. Ada lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Erlangga yang saya hormati, saya hanya ingin mengajak Pak Erlangga kan sudah menjadi anggota DPR ya Pak. Di komisi berapa Pak? Komisi B ya. Itu bidang apa Pak? Perekonomian ya. Nah, sini ini kan banyak belum tahu Pak. Sepak terjang selama ini Pak Erlangga. Nah, yang sudah dilakukan terhadap konstituennya itu apa? Coba kita bisa mendengarkan bersama-sama. Sebelum itu kan kalau sudah tahu, oh aku pernah begini-begini kan kita tahu gambarannya Pak. Jadi saya minta agar yang hadir di sini kita sudah tahu bagaimana pengalaman Bapak sebagai anggota DPR tahun kemarin. Apa yang sudah dibuat di dapilnya dengan konstituennya. Itu aja Pak, terima kasih. Monggo yang lain. Kalau sudah cukup dua biar ditanggapi dulu dengan Bapak yang dari atas dulu. Oh tadi Pak ini yang mau Pasangan di bawah. Menurut Pak Wadi dan Pak Heri satu lagi bahwa saya memang sedikit sudah mendengar keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga termasuk kemarin Pak Narma, Pak Sugeng juga sedikit sudah mendengar saya kaitan bahwa persoalan pasar ya, karena dari beliau-beliau saya akan mendengar dulu bahwa kepenginnya supaya pasar itu pasar mungkin nggak pasar itu kepenginnya itu bisa dijadikan aset buat dari 21 dalam rangka pengelolaannya artinya mungkin ada pemasukan juga ke RW dan lain-lain. Saya sempat tanya. Nah sementara ini pasar yang nangani siapa? Kan? Katanya LPNK. Setahu saya LPNK itu lembaga pembangunan. Artinya ya memang dia diberi satu keleluasaan untuk membuat gerak atau di musresban dan lain-lain untuk bisa melakukan pembangunan yang ada di wilayah kelurahan dan kecamatan karena memang ada kecamatan dan kelurahan. Saya menjadi bingung sebetulnya, tapi pendengar pernah dengar mungkin kejadian TPS di bawah. Ya. Itu pun saya juga
Sebetulnya yang saya ini jadi begini, saya harus cerita sedikit bahwa dulu di 2019 memang saya tidak begitu masuk dalam di kelurahan Sendangmulyo karena di Sewu di sini pada waktu itu masih ada Mas Anto Masri. Saya yakin beliau sebagai orang sini tentunya lebih leluasa untuk bisa masuk di sini dibanding saya yang memang orang kelurahan lain. Saya kelurahan saya ikutnya Bandar. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Saya kedatangan warga kelurahan Sendangmulyo yang intinya mereka minta tolong untuk memperjuangkan PPS, tempat pembuangan sampah. Saya matur ke bapak-bapak yang hadir ke tempat saya, Pak, bukannya di sana banyak dewa yang jauh, dan itu dulu dengan percaya, dengan beri suara yang cukup luar biasa. Nah, perlu saya sebutkan, ini bapak-bapak juga sudah tahu dulu yang bisa mendapat suara luar biasa dari kelurahan Sendangmulyo itu siapa saja. Bla 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 bla, mereka cerita bahwa kita sudah ke sana Pak, tidak ada tanggapan. Kan tidak hanya satu, ada dua di sini yang memang berdomisili di kelurahan Sendangmulyo. Sama Pak, tidak ada tanggapan semua. Lucu. Berarti dulu mau suara jenengan tapi tidak mau untuk membantu penjenengan kan gitu. Kalau saya mau, saya dapat suara dari kelurahan Tandang, Sendangmulyo dan lain-lain sekitarnya. Ada permasalahan kok saya tidak bisa membela masyarakat, saya malu kalau saya. Kan saya kembalikan lagi kepada masyarakat Sendangmulyo juga. Bukankah dulu penjenengan sendiri yang milih keterwakilan penjenengan di sana untuk bisa mewakili penjenengan? Mereka cerita katanya sudah sampai proses pergantian 7 lurah. Persoalan itu tidak ada ujung selesainya. Akhirnya kita mengambil langkah bersama-sama, oke saya bantu. Bukan persoalan apa-apa, karena penjenengan ke sini, penjenengan ketemu dengan saya, yang penjenengan percaya sebagai wakil rakyat juga di daerah pemilihan Pembayaran Candisari, saya akan perjuangkan. Tapi saya harus tahu dulu persoalannya. PPS itu sebetulnya bagaimana, terus peruntukannya betul untuk PPS atau tidak, terus yang terjadi konflik sosialnya bagaimana. Setelah saya pelajari, akhirnya saya ke Pak Camat, saya ke Pak Lurah, saya ke Dinas Lingkungan Hidup, saya panggil saya untuk ajak bicara. Akhirnya diadakan rapat di kecamatan dan pada waktu itu sudah selesai. Tapi saya sudah lapor kepada ini persoalannya bukan persoalan sosial masyarakat yang ada di sana, tapi ada satu memang orang yang mencoba untuk memainkan isu sampah ini. Nah ini selesainya piye kayak begini, kan begitu. Akhirnya terpaksa kita rapatkan lagi di Sekda, sampai pada waktu itu sudah diputus lagi. Kemarin muncul lagi, ditutup lagi. Saya ngomong sama Bu Wali, kalau setiap warga negara bebas seperti ini, saya senang. Kalau Pak Bupati, saya itu kali eksekusi dulunya. Saya senang. Kalau dapat aturan caranya begini, saya senang. Akhirnya Bu Wali putuskan, dirapatkan semua. Akhirnya tetap itu dipertahankan sebagai PPS karena peruntukannya juga PPS. Nah, kalau toh mau bangun di tempat lain, di area BWS dan lain-lain, tapi tetap PPS juga itu akan dipergunakan. Nyun sewu, itu yang saya alami. Nah, kelihatannya kok ini konflik pasar jenengan hampir sama ini, ya kan? Ketemunya ya itu lagi menurut saya ketika saya kemarin tidak menerima itu saya kok ini kabel ya
Ya kan? Orang yang tidak tahu dianggap saya mencari panggung, Pak. Wah, Mas Lambang mencari panggung ini kabur-kabur masalah ketoknya kok mlebu. Saya tidak akan pernah mencari panggung. Warga masyarakat tidak meminta tolong kepada saya atau mencoba untuk mencari solusi terhadap situasional yang terjadi di wilayah masyarakat di Sindangmulyo. Kebetulan Pak Kuladi, Pak Eri, bahwa Dinas Perdagangan memang di bawah komisi saya. Sehingga besok saya panggil Pak Fajar, saya tak ngomong sebetulnya kalau apa loh gitu pasar pembangunan ini apa hasilnya banyak loh contohnya kok terlalu gimana Pak itu RD sementara waktu per bulan dapat 400, RPMK sementara menerima 2,5 juta waktu itu 3 juta. Ini kan juga anu kita yang kita ini yang beberapa wilayah dapat 400. hidup RW hidup bener ya hidup Bapak-bapak Dewan DPRD Kota Semarang memang bukan sumber-sumbernya, artinya yang bisa mengatasi seluruh masalah. Tapi kalau dengan ini matur kepada saya dan mohon bantuan saya pasti akan bantu, saya akan perjuangkan. Sebetulnya saya tahu titiknya sudah. Iki piye kok keputusannya saya sudah tahu, tapi saya tidak akan pernah mau ngomong di sini dulu ya, karena apapun kan saya harus ketemu dinas yang bersangkutan, ya saya harus ketemu, terus saya harus ngomong karena memang pasar-pasar sekarang kayak Pekalongan, pasar-pasar yang lain itu memang dikelola juga oleh beberapa orang atau ormas yang ada, tapi sebetulnya tidak terjadi satu konflik yang seperti itu. Kalau ini sebetulnya wilayah RW 21 ya mestinya RW 21 diberi keleluasaan untuk mengelola. Apa namanya krempeng ini ya bicaranya. Krempeng itu kan bukan pasar keseluruhan yang kan bicaranya begitu. Jadi coba saya nanti besok tak atur, Pak, saya tak coba jembatani. Nanti ketika hasilnya bagaimana saya akan matur ke bapak-bapak semua. Terus yang persoalan tentang aspirasi Pak. Aspirasi seluruh dewan anggota itu memang mendapat 1,5 miliar setiap tahun anggaran. Cuman ini di tahun 2024 ini kelihatannya naik menjadi 2 miliar. Sayangnya saya ketemu penjenengan semua bapak-bapak yang saya kok di tahun yang seperti ini, artinya di perubahan yang sudah, karena perubahan itu kan relatif pendek, Desember sudah harus selesai. Tapi cuilannya kan masih ada. Ya, mungkin gini. Jadi saya akan cerita. Pemerintah Kota Semarang ini kemarin waktu kena lindi karena persoalan BPK masuk, persoalan UM yang selama ini sedemikian rupa dimainkan di bawah. Saya tidak akan panjang lebar lah. Ya intinya ada pada waktu itu memegang kekuasaan siapa, diturunkan ke siapa. Saya pikir bapak-bapak sebagian juga sudah tahu. Akhirnya harus mengembalikan. Sekarang itu sudah ditarik kewenangannya langsung ke wali kota, sehingga tidak ada yang boleh selain wali kota memberikan bantuan itu. Karena OM itu sebetulnya kan perawatan ya. Ya, jadi bukan seperti penunjukan langsung proyek aspirasi, tidak, tapi itu sebetulnya perawatan, dana perawatan yang dipergunakan untuk misalkan tambal sulam, ada aspal yang rusak, sebenarnya. Jadi saya tetap akan coba nanti ya bapak-bapak semua apa mungkin yang bisa saya berikan, karena
Sewu, pemilu ini tinggal 2 bulan menurut saya. Dan juga dekatnya seperti itu. Kalau toh saya artinya bisa masuk, diterima di RW 21, saya sangat berterima kasih sekali. Karena buat saya tidak ada sih orang calon tidak ingin menang. Orang calon pasti ingin. Kecap sekarang nomor 1 semua. Nanti kalau ada yang masuk lagi ya nomor 1 pasti kecapnya, nggak mungkin dia tidak nomor 2 atau nomor 3. Tapi paling tidak saya punya komitmen. Apapun kalau memang saya dipercaya lagi dan saya mendapat 1 dukungan dari RW 21, tentunya untuk kelanjutannya kita tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Karena apapun kita masih butuh 1 kelanjutan yang lebih panjang. Yang namanya manusia itu memang tidak tahu bagaimana nantinya, tapi paling tidak kalau Gusti Allah menjabai semuanya berjalan dengan baik, saya yakin semuanya juga akan berjalan dengan baik. Itu ya mungkin dari Pak Tuadi, Pak Edi, itu yang sering saya lakukan Pak Edi. Karena nyuwun sewu, saya berbeda dengan cara yang lain, dengan anggota dewan yang lain. Kenapa saya datang ke sini kalau saya juga tidak saya tutup dan lain-lain? Saya justru akan tampil apa adanya. Ya beginilah saya. Ya kan? Karena saya besar dari janda. Saya dari muda sudah tidak punya orang tua, sehingga survive saya harus bertahan hidup dengan 2 adik saya. Saya akhirnya di jalan, saya dipercaya menjadi ketua ormas ketika itu, dipercaya banyak teman-teman pengusaha untuk bisa jalan bersama, sehingga saya bisa sampai sekarang menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Kalau tahu saya mau jadi anggota DPRD, saya tidak katonan Pak ini. Ya kan? Iman-iman gitu loh saya. Karena memang nasib kita, artinya kita hidup tidak bisa memilih. Kalau kita bisa milih, kita lahir dari siapa, kita bagaimana, enak-enak saja kita menjalani proses hidup ini. Dan sejak muda, tadi Pak RW matur, saya dulu termasuk salah satu senopati di Merah di PDI Perjuangan. Ketika itu Megawati masih dikuyong-kuyong, belum seperti ini. Kalau sekarang orang ditanya, ya banyak merah semua. Dulu cari satu sulit, cari apa sulit. Dan saya memang menghidupkan di depan ketika itu dengan Pak Madiun dan lain-lain. Tapi saya tidak perlu cerita kenapa sekarang saya menjadi Garuda. Karena di dalam partai politik itu memang perkembangan secara politik, menit, detik, semuanya bisa berubah. Sekali lagi hanya 1 buat saya. Aku tahu rasa tidak enak. Aku ngerti kalau ngomong tidak enak kalau saya. Sehingga kalau kita boleh matur, bicara partai politik mestinya bicara ideologis. Tapi faktanya Bapak-bapak bisa menilai sendiri sekarang. Tidak elok kalau saya mengomentari semuanya. Yang Prabu sebagai anggota DPRD Kota Semarang, saya pasti akan menolong atau membantu manakala seluruh masyarakat mohon bantuan dengan saya dan saya bisa bantu. Efek dari semua itu memang ya tidak baik. Bagi golongan 13 RW ini mungkin yang di bawah TPS itu mungkin sekarang masih tersisa ya 11 RW atau 10 RW. Karena yang 3 juga sudah lalu. Mungkin saya dianggap pembantu dan mereka senang dengan saya. Tapi bagi yang orang yang saya bentuk dalam istilah itu pasti menganggap saya kan malu-malu kan begitu. Itulah itu, ada suka, ada tidak suka. Termasuk ini nanti yang saya masuk pasti akan begitu. Oh ini ketemunya dari
jalur merahnya sama, nggak berbeda ya saya. Pasti dia akan ngomong lambang menang, mesti begitu. Walaupun ada suara yang berani kata kamu dulu ini lambang tahu ya sampai dimong loh, hidup sudah ada yang ngatur. Itu ya Pak Edi. Jadi banyak hal yang mungkin sudah saya lakukan, tidak elok juga kalau saya harus menilai saya yang akan saya lakukan. Tapi paling tidak masyarakatlah sebenarnya yang berhak menilai apa yang sudah saya perbuat. Tapi itu komitmen saya. Sekali lagi saya matur, saya bisa masuk dan bertemu bertatap muka dengan bapak-bapak semua ini. Untuk selanjutnya saya pasti akan punya komitmen. Apalagi saya dibantu di 21 ini. Mosok saya dibantu kok saya tidak melupakan dengan begitu saja, sehingga tidak ada satu aspirasi dan lain-lain yang masuk ke sini. Walah saya Pak. Rumah saya 24 jam Pak, tidak pernah tertutup. Tanya Pak. Bapak tidak percaya telepon saya 1:30, 2:30, saya tidur paling tidak subuh baru tidur. Kalau Bapak tak kasih teleponnya 50 anggota dewan, telepon saja jam 12, tidak usah 1:30. Diterima ya. Jadi, Bapak-bapak semua, jadi ada perbedaan prinsip yang mendasar bahwa memang saya sejak muda sudah di partai politik. Saya sejak muda sudah ada di lapangan bersama kawan-kawan yang lain. Nah, mungkin dewan-dewan yang lain tidak merasakan seperti itu. Mas Harto itu masuk PDI Perjuangan dulu, tapi artinya ketika itu dia masuk setelah situasi PDI juga dia juga sempat kumpul dengan saya. Setelah itu juga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma titik saja disampaikan saja sebetulnya bukan bagian dari Kota Semarang, itu wilayah provinsi, tapi mungkin bisa disampaikan. Saya itu kasihan dengan anak kita ini, terutama pelajar SMA ini. Di sini tuh nggak punya zona, Pak. Di SMA 15 saja dekat, itu kita nggak masuk ke zona. Malah kita masuknya ke zonanya Demak, khususnya Sendang Mulia. Tolong itu sampaikan saja. Saya mengerti so dibangun di sekolah. Ya itu untuk titipan saja. Saya kasihan prihatin sama anak-anak SMA. Ya, kebetulan saya kan jaga kantin di SMA 15. Saya tanya, Mas Tombi, orang mana Mukti, orang Tulus, Sendang Mulia itu ada salah satu anak itu. Saya tanya, lo kok soal Mas, aku di sini Wana Mukti sih Mas. Nama daftar di Wana Mukti baru terima. Terus orang tuanya pindah di Purwasini. Terus ada lagi satu RT sini juga anaknya SMA 15 tapi lewat jalur prestasi. Nah, tolong disampaikan saja. Di Sendang Mulia itu saya prihatin dengan anak-anak yang SMA. Ya. Ini nggak punya zona Pak. Zonanya Meranggen, Demak. Malah ke situ, kan kasihan Pak. Nah, makanya ini mungkin bukan bagian Bapak karena kalau SMA itu kan di bawah dalam provinsi ya. Tolong disampaikan saja. Mungkin untuk bahan masukan saja untuk ke pusat biar nanti bicaranya ketemu Pemkot dari provinsi so ke sekolah nih. Di sekitar sini saya nanti dapat zona gitu Pak. Karena zona dekat. Itu Pak, itu cuma disampaikan saja Pak untuk pendidikan itu Pak. Ya menurut Pak ini jadi memang seperti yang Pak Edi tadi maklum, SMA itu sudah bukan zona saya. Iya, provinsi Bapak. Provinsi, tapi paling tidak saya juga punya teman saudara yang di DPRD provinsi, apalagi fraksi Gerindra juga ada di sana. Saya coba nanti matur ke mereka, karena memang kota sendiri ini sudah mulai membahas persoalan zonasi tadi. Karena dianggap ya ada plus minus lah. Dan nanti saya coba matur supaya itu juga bisa jadi pembahasan juga. Karena kalau penilaian yang tadi matur kan
yo cukup luar biasa ya sebenarnya Meranggen Demak kan Nah. malah Kota Semarang sendiri nggak bisa masuk di zona itu. Ya. Oke, Pak Jadi saya sampaikan. Sampaikan Pak itu Pak. Terima kasih tadi disampaikan sudah jelas nih dari Bapak Bambang tadi berhubungan dengan lingkungan kita nih di RW 21 tentang pasar yang ada di Sidoarjo. Tadi yang tentang pendidikan betul tadi disampaikan kalau untuk SMA itu ranahnya provinsi. Kebetulan saya waktu masa aktif kan binanya di SMA, apalagi nanti yang berhubungan dengan zone. Dan nanti Bapak ini bisa menindaklanjuti untuk pendidikan yang di tingkat SMA. Mungkin ada lagi Pak, monggo masih ada waktu. Sambil santai monggo Pak di. Sambil sini. Sambil aja. Nah aja Pak Mulya. Remaja ada yang mau Ada sangat dulu Pak. Ya, maaf aja. Yang saya mau sedikit masukan saja buat saya. Ya terus yang kerja sekarang di pasar penting itu siapa? Tidak tahu Pak Mulya ya. Pak Arman ini. Ini kalau pasar kerjaan itu programnya ngambil dari luar, tapi yang mengkoordinir dari LPNK itu ya Pak ya? Intinya gitu. Namun sekarang sudah membentuk di Bukit ini ada 6 RW, lalu ada paguyuban 6 RW, cuma rupa-rupanya juga tidak efektif. Karena orang-orangnya itu personilnya sekretaris dan bendaharanya ya itu ada dari SMK. Ini angannya itu bertendensi ke 6 RW atau di keluarga SMK ini. Makanya masih berjalan. Yang sini luar biasa. Intinya kan pasar kerjaan itu di sini ada 6 RW Pak ya? 6 RW 15, 19, 20, 21, 22, pada pagi 23, 24. 6 RW. 6 RW mudah-mudahan ini bisa bersatu, insya Allah pasar kerjaan dipegang 6 Sudah pernah ketemu? Saya pertemuan. Pertemuan di Saya menyampaikan sedikit ya Pak. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Erlangga, terima kasih Pak Lutut kita bisa bertatap muka di 21. Terima kasih Pak Dewi dan Bapak semua yang hadir adalah wilayah atau mungkin Jepkang RW atau Paguyuban Pak. Waktu itu saya disarankan karena LPMK itu dipegang oleh LPMK. Memang semula itu dipegang oleh RW 15 ya Pak. Nah, tidak tahu ada jaga karena ada LPMK baru. Waktu itu diminta katanya hanya sementara. Ternyata sampai 2 periode dipegang LPMK. Gitu ya Pak. Jadi waktu itu saya disarankan dari Dinas Pasar, itu saya suruh minta ke Pak Lurah, waktu itu Pak Ansori. Ternyata saya juga minta ke sudah konsultasi dari 6 RW untuk konsultasi ke kelurahan yang jadi sudah ada PMK dan stafnya. Ternyata waktu itu dari pihak LPMK tetap kukuh Pak untuk memegang kelompok itu. Jadi Pak Lurah sendiri nggak bisa memutuskan Pak, untuk kelompok itu arahnya kemana, tapi dari LPMK tetap dipegang oleh LPMK. Padahal sudah jelas Pak, jadi dari LPMK, dari Dinas Pasar itu sudah jelas-jelas itu haknya warga atau wilayah. Tapi kenapa dari LPMK tetap kukuh untuk mengelola itu Pak. Dan hasilnya pun sebagian besar masuknya ke LPMK Pak. Alasannya waktu itu untuk operasional katanya. Hasilnya itu. Kemudian Pesta.
ini Bapak yang perlu saya tanyakan Bapak, ini baru-baru ini Pak saya dengar, saya mohon untuk kejelasannya, katanya keroncong itu sudah dikelola oleh Pemkot, itu Pak, dari PMK. Kalau itu sosialisasi di Balai Pertemuan di RW 21 juga mengundang pedagang, ada beberapa RW yang mewakili. Itu katanya karena keberhasilannya LPMK itu keroncong itu diserahkan oleh PMK, itu Pak. Dan dari Dinas Pasar itu per bulannya minta kontribusi 1 juta dari pasar keroncong. Tapi waktu saat konsultasi itu tetap LPMK saya bantah Pak. Justru saya dianggap provokasi di situ Bapak oleh itu timnya LPMK, karena saya kalau memang itu dikelola oleh LPMK, saya minta petikannya. Jadi biar 6 RW di sini itu biar jelas ya Pak, memang itu dikelola oleh LPMK dan seperti apa mekanismenya pengelolaannya gitu Pak. Itu Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak dan kita semua bisa terwujud, dan kita semua Bapak yang ada di sini bisa konsekuen. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sudah diserahkan ke Pemkot. Pemkot kan dalam hal ini sektornya masih Dinas Perdagangan. Iya. Karena urusan pasar kan jelas-jelasan Dinas Perdagangan. Begitu ya? Iya. Harusnya ada Bapak. Jadi, monggo bapak yang lain. Monggo. Sampai aja. Mas Fajar Tapi siap ya, 6 RW itu nanti ketika 5 apa 6 RW itu 6 RW ya Pak. Ketika nanti itu bisa dikelola, siap ya. Jadi ini Pak, ini di 6 RW ini Pak Kurardi juga masuk bagian dari paguyuban di situ Pak. Oh. Ya. Tapi paguyuban nggak jalan Pak. Tergantung kepalanya. Ini kan ekore. Karena selaku ketua paguyuban juga orang-orangnya beliau. Iya. Iya. Ya, itu ketemunya sama sebenarnya Pak. Jadi ketakutan itu di wilayah bawah dulu di Sampah itu kan ketakutan teman-teman di bawah itu jojo kok tarikan lagi orang hilang. Terus ketika mau dipindah di BWS, katanya RW juga masih dimintai lagi untuk bantuan pembangunan. Saya ngomong sama pemerintah Jogere triliunan ngomong dibagi warga. Oke, akhirnya pemerintah setuju tak bangun. Memang bangun. Nggak usah aja tarikan pada warga. Clear kan? Tapi saya sudah merasa ini jarum gede. Sudah muncul. Nah, akses jalan ini kan hanya dari situ muncul ini. Kecuali mau bikin akses jalan lagi. Wah, ramai. Karena situ muncul enggak. Jadi memang ya sebetulnya kalau LPMK sini seperti LPMK yang lain ya tapi kalau tidak ada masalah gitu loh. Jangan itu LPMK tandang ya orang ngelola pasar lah mungkin orang ngelola bukti. Tapi susah kalau kita ngomong. Dikira omongan saya ini nanti bagian provokasi, padahal enggak. Soalnya saya hanya melihat LPMK itu sebagaimana fungsi perannya. Tapi kan buat orang lain bisa saja ini menjadi wah lambang itu provokasi warga ini. Kan enggak lah. Nek warga salah saya pasti ngomong jangan, memang itu kewenangan. Kan gitu. Ya, Bapak-bapak sekalian, jadi ini perlu dipahami. Kalau kemarin TPS di bawah pun saya cek, itu bukan bagian peruntukannya untuk TPS, pembuangan sampah. Jadi, kalau Bapak saya tak ngobrol sama perdagangan, apalagi yang itu sudah dikelola perdagangan, senang saya. Lebih enak kalau urusan dengan perdagangan, lebih gampang menurut saya. Gitu ya. Monggo, yang lain. Monggo, yang lain Pak.
Berarti total itu hampir kalau dihitung 2.700-an di sana. Itu tanah Pemkot ya? Karena Pemkot sekarang kan serah terima yang kemarin waktu Perumnas kan 96 kontrak habis ke 2000. Semuanya bilang. Termasuk kami pun masih punya PR sebenarnya kalau 6 RW ini masih memungsikan taman kota depan ini, jadi perlu juga diperindah Bang, kebetulan ya. Ya coba artinya, nah ini proses ini Pak, artinya naik sport center segala ini memang butuh. Kebetulan saya di Badan Anggaran ya. Saya di Badan Anggaran, jadi ya orang pemeliti, tapi memang pembahasan seluruh anggaran itu sekarang selesai enggak. Nah, artinya kalau sport setplannya center sudah ada Pak, gimana? setplannya sudah ada, Setplannya sudah ada, seksi bangunan kita sudah diwujudkan dengan 3 dimensi juga, dengan semuanya sudah komplit. Hanya karena untuk susunan anggarannya itu belum ada. Hanya kita setplan aja untuk ada shopping track. Nah, sementara ini kemarin untuk diawali dapat sumbangan dari Politeknik PU, PUD, Politeknik PU. Itu hanya paving jogging track cuma sepanjang berapa meter aja. Nah itu sekarang sudah berhenti lagi, padahal kadung dibabadi. Karena kalau nanti memang dari pihak RW mau menyuarakan aspirasi di kepada Pak Erlangga, yang wali kota itu sketsa kan? Ya. Sudah ada setplannya Pak, sudah komplit. Ya. Cuman memang waktu itu belum ada susunan anggarannya, karena kita masih bingung nanti anggaran dari mana. Kalau swadaya nggak mungkin lah sebenarnya sebesar itu kalau secara langsung kita lihat. Kalau sport center itu Pak, ini setahu saya kalau kita disetujui bisa artinya kita bisa matur ke wali kota dan lain-lain, bisa ada anggaran yang dibutuhkan. Ya, ada. Contohnya makan. Ya. Contohnya saya ada beberapa contoh. Jadi yang di sana tuh sudah ada cuma 8 voli. 8 voli. Rencana mau ada tingginya dikasih jogging track Pak. Jogging track, terus ada lagi mungkin ada usulan ada lapangan futsal ya Pak Wono ya kalau nggak salah ya. Tapi set plan-nya sudah ada semua. Tinggal nanti dipelajari set plan-nya aja. Setahu saya kalau set plan-nya yang untuk futsal belum ada. Jadi set plan kemarin itu hanya jogging track, taman ini bermain sama kuliner Pak. Coba Bapak-bapak RW semuanya ya. Sekalian dibikin aja ya. Akhirnya gambar itu jelas semua. Kita berusaha nih ya. Artinya kita berusaha. Ya nanti saya tak ada balik tadi. Karena di posisi badan anggaran saya bisa bergaining di sana. Jadi memang di DPRD itu kan ada badan anggaran, ada badan musyawarah, badan kehormatan, kan memang tugasnya sendiri-sendiri. Kebetulan pembahasan APBD Kota Semarang sekarang memang fokus di badan anggaran. Sudah tidak lagi turun ke komisi-komisi. Ya mungkin nanti setplannya nanti bisa konsultasi dengan staf RW karena sudah ada dia. Pak Erlangga sebetulnya untuk fase RW 21 untuk proposal dari Jawa sudah ada. Ya nanti kalau Bapak konsultasi bisa asah kopi untuk bahan. Itu sudah masuk, tinggal nanti ya belum tahu teknisnya seperti apa. Mudah-mudahan ini yang terbaik bagi Bapak Erlangga yang nantinya nanti tanggal 9 untuk pilihan RW 21 Bapak. Dan dia masih punya PR untuk Pak, bikin gapura. Itu baru pasang besi, tapi sampai sekarang belum terrealisasi ya Pak. Musran sini tidak pernah ada Pak? Ya? Musran Bang? Tapi tidak sebagian Bapak. Kebagian Sebagian. nggak pernah kebagian. Kalah channel. Karena gapura ini sebagai Baca Pak Radio bisa Pak Radio menang loh ya. Ngerti loh. ya, coba nanti kita alih Pak ya. Kita lihat ya.
rekomendasinya sekali lagi saya matur nuwun, artinya bisa mendapat masukan begini kan saya bisa punya bayangan ini. Ya tak elok juga, artinya saya rasa saya tidak perlu saya sampaikan, tapi kedatangan saya ke sini saya rasa bapak-bapak semua sudah tahu. Ini bagian silaturahmi saya dan saya mohon saya bisa dibantu, hanya itu. Jadi kalau untuk urusan nanti ke belakangnya kita coba nanti kita lebih. Begitu jadi nomor teleponnya ganti dihubungi tak iso. Udah itu aja, itu gambaran seperti itu. Tapi kalau masalah serba, kita waktu zamannya Pak MD-nya Pak Turadi kita pernah dapat saluran karena kalau serba setahu saya itu harus dikawal. Serba dari tingkat kelurahan, kan masalah kan di sana nanti ada rapat musrebang itu kan ada pemaparan masalah prioritas itu. Nah kalau kita nggak perjuangan memang. Nah kalau mungkin perjuangan nanti dilambari dengan dorongan Pak Ilaman, ya kita doakan aja. Makanya gini Pak. Nah mumpung ketemu di sini ya saya bicara ke Bapak. Ini kan kita sudah tahu profilnya Pak Ilaman seperti apa yang sudah diperjuangkan. Makanya kan saya minta gambaran seperti apa. Ternyata Pak Ilaman itu sudah menceritakan seperti ini apa-apa. Bisa istilahnya sudah membuka pintu 24 jam supaya Pak Dirjen. Nah, sekarang saya mohon di sini sudah tahu Pak Hilman seperti apa, monggo penilaiannya masing-masing. Tapi kalau bisa, kalau pribadi saya, ya mohonlah untuk RT ini bisa meyakinkan warganya untuk memilih Pak Hilman. Itu loh Pak. Meyakinkan. Makanya kan ini tugas toh kalau memang dari pihak yang sini. paling sulit meyakinkan Lah, memang paling sulit. Soalnya kalau masalah itu paling yang sulit kan meyakinkan. Iya. Kalau yakin kan model koyo mesti manut. Jadi Bapak semua, terima kasih sekali lagi. Nah, saya sudah mendapat. Semoga silaturahmi ini tidak putus di sini. Tentunya saya terima kasih tadi Pak Heri bilang bahwa Pak RT supaya bisa meyakinkan warganya dan lain-lain. Kali saya beranggapan bahwa kondisi masing-masing RT itu kan juga berbeda-beda. Tapi yakinkan dulu bahwa kalau itu memang sudah bisa bicara tentang satu kesepakatan atau suara, saya yakin Pak RT ini kan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga saya tidak bisa bicara bahwa itu mesti kalau musim murah ya itu demokrasi gitu kan. Sekali lagi aturan bapak-bapak semua kalau pas di daerah Kapling atau apa mampir, kebetulan saya punya posko di pinggir jalan. Setiap malam juga saya kalau tidak ada kepentingan luar kota pasti saya ada di posko bersama kawan-kawan. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Misalkan Pak RT ini bagaimana, Pak RT ini bagaimana, Superman. Bahwa setiap kita minta mesti harus. Nah itu yang harus sama-sama kita dengan rasanya. Karena ya sekali lagi, bayangkan ketika saya memangku 2 kecamatan, Tembalang dan Candisari. Aspirasi saya 1,5 miliar saja itu kalau saya bikin itu 150-an paling hanya 10. Karena ya itu tadi, sekarang masyarakat kan saya pikir sudah cukup cerdas Pak. Seperti yang Pak Heri tadi matur bla 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 belum jadi ini daging pun mati ya. Masyarakat bawah ya udah ngomong ayo bisa Pak Heri ngomong Mas Mutlak lagi jalur itu loh ya, itu dinamika ya kan. Jadi itu bagian dari dinamika. Saya juga tidak bisa menjustis orang bahwa benar atau salahnya. Sekali lagi penilaian itu ada di penjenengan semua. Selama penjenengan objektif saya pikir tentunya Sunda Mulyo ini kan wilayah perumahan
perumahan yang berbeda kayak Tandaan, Sedangbo yang jelas masih perkampungan, jadi masih banyak menengah. Karena wilayah saya sendiri Tandang itu termasuk daerah 10 besar termiskin, salah satunya di kota Semarang. Jadi perbedaannya jauh ya, artinya dari segi daya pemikiran, SDM dan lain-lain masih jauh. Dan saya berharap bapak-bapak di sini mungkin sudah bisa membaca secara logik bahwa namanya pesta demokrasi ya seperti ini. Tapi saya rasa Anda toh juga tidak ingin salah lagi memilih dewan yang penjenengan itu. Betul ya bapak-bapak. Jadi bukan saya memutus bahwa saya terburu-buru atau tidak, karena saya sebetulnya janjian jam 9 cuma tinggal ini tadi. Tapi ini sudah lebih. Saya habis ini mohon izin, saya akan ke tinggal dulu, kita sebentar lah telat ya Bapak. Tapi saya rasa apa yang tadi saya sampaikan termasuk setplan dan lain-lain tolong disiapkan. Termasuk pasar penumpang mungkin Senin aja udah dapat kabar. Siap. Sip. Tapi nek dapat kabar sing tetep gitu loh jenengan semua, jangan malah jenengan piye-piye. Kan jadi lucu lagi nih kan ya lo. Saya yakin nek itu dinas, orang masalah buat saya. Iya, ada masalah. Dinas seperti bilang fungsi pasar orang sini kan gitu ya, Bapak nyuwun sewu. Sekali lagi kalau ada beberapa tutur kata saya yang kurang berkenan, sebagai manusia saya tidak bisa lepas dari khilaf dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa yang diuji saat ini adalah komitmen, yang diuji silaturahmi, persahabatan, persaudaraan adalah satu loyalitas dan komitmen. Kalau bapak-bapak bisa memegang itu teguh, saya pun akan pegang teguh itu komitmen. Pak Nur. Ya, terima kasih. Tadi sampaikan dari warga RW 21 jadi mudah-mudahan beliaunya mau melanjut ke yang kedua periode ini, mohon doanya nih tetap berlanjut. Jadi Pak Mulyana gitu. Sekalian pesan Pak, ini masalah proposal atau apapun seandainya sungkan ketemu Pak Erlangga nanti bisa kita dampingi Pak untuk bertemu dengan beliau. Beliau siap setiap saat Pak. Kan lama ini mungkin proposal serban atau apa tidak pernah nyampe katanya saat kades. Ini kita siap mendampingi ketemu dengan Pak Erlangga. Maten Pak. Saya terima kasih sekali warga RW 21 sudah bisa hadir malam hari ini Pak menyampaikan semua perspektifnya untuk permasalahan di RW Pak. Matur nuwun. Mungkin sudah cukup di RW 21. Yang seperti ini tidak semudah. Ini sudah menyempatkan waktu Pak Erlangga Prabowo untuk wilayah RW 21 dan 1 nomor berapa? Nomor 1. Pak, kalau mau yang foto dengan Pak Erlangga monggo saya Pak. Mungkin kita dulu dan kami Ada Bapak ya. dengan alhamdulillah bersama nanti bisa dilanjutkan foto bersama ya. Dan kami akhiri alhamdulillah bersama monggo. Alhamdulillah kamera Pak Joko. Nasi anu nih. Aku foto satu foto Oh iya, Mas. Waktu. Masuk YouTube ya Pak. Masuk YouTube aja, nggak usah foto. Saya sone. ini depan ini. Dari kisah dulu Pak. Dari kisah deh. Oh, siap. Jangan.
Satu, dua. Nanti yang ini tak dulu. 3, 2, 1. Siapa lagi? Asal lagi mau Pak. Video. Video Pak, udah YouTube ini Pak. Ini masuk YouTube. Tos. Ini kurang Pak. Oh. Saya sudah